Halo Aquarius, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Aquarius, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Aquarius, hari ini kita mengangkat judul yaitu Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Aquarius, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Aquarius bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Aquarius, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Six of Wands. Kartu kedua. Di sini ada Five of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Kartu keempat. Di sini ada Five of Cups. Kartu kelima, di sini kita punya Ten of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada King of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Six of Pentacles. Oke. Aquarius, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu kali ini. Oke Aquarius, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Six of Pentacles. Nah, di sini menggambarkan sebuah peristiwa, sebuah kejadian yang benar-benar melekat di dalam hatimu, di dalam ingatanmu, di mana kamu mendapati sebuah kabar atau melihat secara langsung. Ya. Keberhasilan yang didapat secara instan, secara cepat oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, seperti teman, sahabat, relasi, partner, yang mereka dapatkan dengan cara-cara yang tidak tepat, dengan cara-cara yang culas, dengan cara-cara yang menghalalkan segala cara, memang mereka cepat berhasil, cepat sukses. Tetapi keberhasilan dan kesuksesan itu tidak berlangsung lama. Kamu dapati kabar bahwa mereka mulai mendapati sebuah keadaan yang sangat menyulitkan. Ya, beberapa ada yang terlilit hutang, beberapa ada yang penuh dengan masalah, beberapa ada yang pekerjaannya, bisnisnya, usahanya diambil alih, diboikot ataupun hilang dari dirinya. Karena kemajuan dan kesuksesan yang mereka dapatkan, mereka menggunakan cara-cara yang instan, cara-cara yang cepat. Makanya tidak ada keberkahan, tidak ada kenyamanan yang mereka rasakan, meskipun pada saat itu mereka memiliki penghasilan yang wah, pemasukan yang sangat lancar. Nah, dari sinilah kamu belajar, ya. Memang pada saat itu kamu sempat merasakan, kok aku lambat ya suksesnya, kok aku lambat ya berhasilnya. Nah, dari situlah kamu mengerti dan sadar bahwa wajar jika kamu dapatkan keberhasilan itu secara lambat, secara slow. Karena kamu lakukan cara-cara yang tepat. Kamu jalankan sesuai aturan yang ada. Makanya di sini tergambar ada kebesaran hati, ada kemurahan hati di dalam dirimu. Kamu tidak pernah ingin memaksakan kehendak, memaksakan keinginanmu. Dengan kita memaksakan apa yang kita inginkan, tetapi kita belum mampu, tetapi kita belum siap, maka hasilnya tentu tidak akan baik. Nah, dari situlah kamu terus belajar, terus menggali potensi, terus belajar, terus menambah pengalaman, ya,
menambah skill yang kamu miliki, sehingga pada suatu ketika ya, kamu mendapatkan sebuah peluang, mendapatkan sebuah kepercayaan ya, untuk menjalankan sebuah pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, sebuah bisnis dan usaha yang mungkin lebih wah daripada sebelumnya. Karena apa? Karena di sini yang memberikan peluang kepada kamu, mereka sudah mulai merasa yakin bahwa kamu akan mampu dan bisa melakukannya. Karena ada kemampuan, ada potensi yang mereka lihat dari dalam dirimu. Nah, jadi dengan begitu, kamu akan mampu merubah keadaan di dalam kehidupanmu secara perlahan, tetapi pasti keberhasilan nantinya akan kamu dapatkan. Oke? Nah, jadi mungkin ya, boleh kita berjalan secara lambat, bergerak secara perlahan, tetapi dengan kita tidak berhenti melangkah, niscaya kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Nah, inilah yang akan terjadi di dalam kehidupanmu nantinya. Perlahan tapi pasti keberhasilanmu, kesuksesanmu juga akan kamu raih, dan peluang serta kesempatan juga akan kamu dapatkan seperti yang orang-orang lain dapatkan. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Wands. Nah, benar kan? Ini adalah sebuah kesuksesan, sebuah kemenangan yang akhirnya kamu raih. Kenapa? Karena selama ini kamu tidak pernah terlena, tidak pernah abai di dalam melakukan kegiatan-kegiatanmu, di dalam berjuang menata kehidupanmu. Ditambah kamu tidak pernah merasa iri, tidak pernah susah hati, tidak pernah dengki terhadap keberhasilan teman-teman dan sahabatmu yang lebih dulu sukses. Justru kamu merasa senang dan bahagia melihat mereka berhasil. Terlepas itu dari cara mereka melakukannya bagaimana. Yang jelas kamu merasa senang dan lega melihat orang-orang yang ada di sekitarmu sukses, berhasil, bahagia. Dan dengan begitu, kamu akan mendapatkan sebuah motivasi yang baik untuk kamu juga bisa melangkah ke arah yang sama. Dan di saat itulah kamu semakin optimis, semakin memiliki cara-cara terbaik, strategi-strategi yang tepat untuk juga sampai ke tempat yang sama seperti yang teman-teman kamu dapatkan. Meskipun beberapa di antaranya ya, sudah kembali gagal, sudah kembali hancur karena ada cara-cara yang instan yang mereka lakukan. Nah, dari situlah kamu menjadi seorang yang tetap bersyukur, terus menerima kenyataan ya, dan terus mampu mengukur diri, mengukur kemampuan. Jadi apa yang kamu inginkan, apa angan-anganmu, kamu sesuaikan dengan kemampuanmu. Dan dengan begitu kamu nggak akan neko-neko, nggak akan ngoyo ya terhadap keinginan yang berlebihan yang belum tentu bisa kita wujudkan. Nah, jadi kemenangan dan kesuksesan ini wajar jika perlahan datang ke dalam kehidupanmu. Karena kamu terus berusaha, terus berjuang, terus berjalan pada jalur yang tepat, tidak menggunakan cara-cara yang cepat, cara-cara yang instan, dan tidak melakukan manipulasi-manipulasi agar bisa mewujudkan keinginanmu. Sehingga keberkahan akan sebuah kesuksesan nantinya akan kamu dapatkan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, dulunya kamu kalah, benar. Dulunya kamu selalu gagal, benar. Ada situasi yang selalu tidak baik-baik saja yang kamu hadapi, yang kamu dapatkan. Itu semua benar. Tetapi justru itulah yang akhirnya menempa dirimu, memproses dirimu menjadi lebih kuat dan lebih tegar, serta lebih berkembang daripada sebelumnya. Jadi memang benar kata pepatah, ya. Keberhasilan tidak akan didapat dengan mudah. Kesuksesan tidak akan didapat dengan cepat. Tetapi semuanya butuh proses, butuh perjalanan panjang, dan butuh perjuangan yang maksimal
yang kita lakukan. Sehingga akhirnya kamu akan berterima kasih pada situasi-situasi yang pernah kamu lewati selama ini. Karena dengan perlahan, dengan slow but sure, pelan tapi pasti, kamu sampai pada tujuan-tujuan yang kamu inginkan selama ini. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya The Emperor. Nah, ini salah satu menjadi kunci suksesmu kali ini. Karena kamu orang yang begitu tegas, begitu logis, dan begitu selektif ya terhadap memutuskan, memilih, ya menilai hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Sehingga ketegasanmu lah yang akhirnya mengantarkan kamu pada di mana banyak rasa percaya, di mana banyak rasa nyaman dan rasa yakin yang orang-orang sekitarmu rasakan terhadap dirimu. Jadi di saat kamu dapatkan peluang, ada tawaran kerja, tawaran bisnis, itu semua mereka lakukan karena mereka sudah yakin terlebih dahulu. Kasih si Anu aja. Dia itu komitmen, orangnya tanggung jawab, ya, tepat waktu, berdedikasi. Nah, hal-hal yang begitulah yang akhirnya menjadi sebuah penilaian di mana kamu mulai dapatkan kesempatan. Dapatkan peluang-peluang yang sama seperti yang orang lain dapatkan. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Five of Cups. Nah, jadi seperti yang tergambar di kartu kita yang kedua ya. Ada kegagalan, ada kekalahan begitu ya. Ada kesedihan. Tetapi dari situlah kamu berani memperbaiki diri, mengakui kesalahan, dan belajar dari kesalahan. Sehingga kesempatan, sehingga harapan ya mulai terbuka lebar untuk dirimu. Hal-hal baik pasti akan ada dari setiap peristiwa, dari setiap keadaan yang kita lewati. Jika kita peka, jika kita mampu menangkap sinyal-sinyal yang terbaik, mengambil pelajaran-pelajaran yang berharga dari setiap apa yang kita lewati. Oke, jadi dengan berani memperbaiki diri, berani meningkatkan mutu dan kualitas pada kegiatan, serta berani berkomitmen berdedikasi ya untuk mencurahkan sepenuh hati pada kegiatan-kegiatan kita, pada apa yang kita jalani, niscaya kesempatan, peluang, ya, hal-hal baik nantinya akan selalu ada dan menanti kita di depan perjalanan kita. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Swords. Nah, ini juga ya. Akhirnya di saat kamu mampu berdamai, ya, berdamai dengan penderitaan, berdamai dengan hal-hal buruk, berdamai dengan kesalahan dan kegagalan. Ya. Di saat itulah kamu mulai temukan hal-hal baik yang mungkin selama ini tidak kamu temukan. Di saat itulah kamu mulai bisa mengembangkan potensi yang kamu miliki. Karena apa? Karena kamu mengerti dan sadar, ya. Dengan kemampuan yang seperti ini, maka yang bisa kita hasilkan hanya ini. Nah, tentunya dengan meningkatkan kemampuan, meningkatkan kualitas, maka hasilnya juga akan lebih meningkat, juga akan lebih baik. Nah, inilah akhirnya yang bisa kamu transfer, yang bisa kamu juga berikan pada teman-teman, pada orang-orang, pada sahabat-sahabatmu saat ini. Sehingga banyak energi baik ya yang bisa kamu bagikan, yang bisa kamu share. Sehingga mereka juga mulai terbawa ke arah yang sama, mulai mengerti dan mulai sadar bahwa proseslah yang akhirnya menjadikan kita seseorang yang lebih baik, yang lebih berkembang daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini kematangannya, kematangan, kebijaksanaan di dalam berpikir,
di dalam bersikap, di dalam memperlakukan orang lain, ataupun di dalam berkomunikasi. Ya, kematangan, kedewasaan akhirnya mengantarkan kamu pada sebuah fase di mana kamu siap menghadapi apapun masalah. Kamu siap menjalani apapun kegiatanmu, dan kamu siap untuk terus mengarahkan kehidupanmu ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih maju dan lebih sukses daripada sebelumnya. Jadi tidak masalah perlahan, tidak masalah lambat. Asal jangan kita berhenti bergerak, berhenti melangkah, niscaya kita akan sampai pada tujuan yang kita inginkan. Oke? Saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Aquarius sahabatku. Dan semoga teman-temanku Aquarius ya benar-benar akan membawa setiap hal baik ke dalam kehidupanmu. Membawa sebuah kesuksesan, secercah sinar harapan untuk berkembang dan untuk maju. Tetapi jangan pernah berhenti melangkah, jangan pernah berhenti berjuang. Biar lambat, asal selamat. Biar pelan, asal sampai pada tujuan kita. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.